Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyyina Habibina Syafi'ina Qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bih wa bi ulumihi bid dharain amin. Sebelum ke kitab Bidayatul Hidayah, kita lanjutkan daripada sedikit tentang sholawat mudhoriyah yang kita baca tadi sebelum membaca Qasidatul Burdah. Wa ma ahata bil ilmul muhit wa ma jar bil qalamu al ma'mur wal qadaru sampai mil as-samawati sudah selesai. Mil as-samawati wal ardina. Jadi beliau Al-Imam Busiri penyusun burda juga, yang menyusun sholawat mudhoriyah. Terus itu beliau menggubah dalam sholawatnya itu wa'adda. Sholawat itu, ya Allah, lipatkan sebanyak kerikil, sebanyak pasir, sebanyak daripada semua berat daripada gunung, sebanyak dedaunan yang ada, sebanyak huruf yang ditulis, sebanyak wahsy wa tayri, sebanyak daripada hewan liar dan sebanyak daripada burung yang ada, asmak, sebanyak daripada ikan, wa adana ma'ika allati mananta biha, sebanyak nikmat-nikmat yang kau telah anugerahkan, halal khalaiki, kepada makhluk semua ini, muzkanu, semenjak makhluk ini dicipta sampai kepada dibangkitkannya as-suwaru, segala rupa, segala jasad ini, sampai hari kiamat. Sebanyak yang Allah turunkan daripada nikmat, makhluknya saja itu banyak, apalagi nikmat. Dan setiap orang ini berapa nikmat itu yang Allah bilang, kalau kamu menghitung nikmat itu kamu tidak bisa menghitungnya. Satu mata ini saja sudah berapa urat syaraf, berapa macam-macam. Kemudian wa adana ma wa alal khalaiki wa adda miqdaris samil ladzi syarufat bin nabil amlak wa aftakhur, sebanyak daripada kadar derajat Allah yang luhur, yang mana mulia dengan derajat itu para nabi dan para malaikat, sebanyak derajat-derajatnya malaikat dan derajatnya para nabi. Fi kulli tarfati ainin, semua itu kata Imam Busiri, ya Allah, lipat gandakan semua itu sebanyak kejapan mata, sebanyak berkejapnya mata. Ya trifuna bi alus samawati wal ardina, yang mana berkejap mata itu baik matanya penghuni langit maupun penghuni bumi. Mil as samawati wal ardin, sepenuh langit sepenuh bumi, ma'jabalin, sepenuh daripada apa yang ada pada gunung, wal farshi wal arsy, sebanyak apa yang ada di dasar bumi, al farsh wal arsh, sebanyak yang ada di atas arsh, wal kursi, yang ada di kursi. Ya, kursi itu sering kita paling mengetahui namanya ayatul kursi. Memang disebut ayat kursi karena di situ ada sebutan kata kursi di situ. Wasi'a
kursiyuhus samawati wal ardh. Ya, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Seluas ya wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah. Ya, kursi jangan digambarkan kursi tempat duduk itu. Ya. Atau kursi yang diperebutkan sama pejabat-pejabat DPR macam-macam itu. Ya. Belum dapat kursi baca ayat kursi, dapat kursi kursinya hilang, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Ya. Sudah dapat kursi, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Kan ayat kursi kan. Kursinya sudah dapat, ayatnya hilang. Dan sudah dapat kursi. Sama. Ya, belum dapat sowan ke ulama. Ke wong cilik. Mari munggah wis wong cilik nang ndi ngalor. Sing bela katanya bela wong cilik ngidul, yang ini ngalor. Tidak ada. Semua dimanfaatkan suaranya. Ulama pun gitu, jangankan orang kecil, ulama saja dijadikan alat. Cuma buat dongkrak, buat ya. Jadi kursi itu seluas langit dan bumi. Allah sendiri yang bilang wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi itu meluasi 7 lapis langit dan bumi, itu luasnya kursi. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang arsy. Arsy itu lebih besar lagi daripada kursi, yang mana arsy itu seperti uang logam. Kalau dibandingkan dengan kursi itu seperti uang logam. Kalau dibandingkan dengan arsy, uang logam dengan padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu arsy, kursi itu cuma seperti uang logam yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Padahal kursi itu luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Ya. Wal arsy wal kursi, dan sebanyak malaikat-malaikat yang ada di arsy, yang ada di kursi, wa mahasaru, dan apa yang dibatasi oleh kursi dan arsy. Ma'adamu maujudan wa aujada ba'duman. Limpahkanlah salawat itu ya Allah selama Allah itu mengadakan yang maujud, selama Allah meniadakan yang ada dan mengadakan yang tiada. Maksudnya apa? Selamanya. Terus limpahkanlah ya Allah salawat sebanyak itu selamanya kepada Rasulullah SAW. Salatan dawaman, salawat yang langgeng, laisatan hasiru, yang tidak terbatas. Tastaghrikul adda, salawat yang menghabiskan seluruh jumlah, seluruh bilangan. Salawat yang menghabiskan seluruh bilangan. Ma'jam idduhuri, menghabiskan seluruh masa, seluruh waktu. Kama tuhitu bil hadi la tubqi wa la tadharu, sebagaimana salawat itu meliputi batasan-batasan yang mana tidak menyisakan satu batasan pun dan tidak membiarkan satu batasan pun. La ghayatan wa intihaan. Bahkan salawat itu tidak ada batasnya dan tidak ada berhentinya. Ya azimullah, wahai azim, wahai zat yang maha agung. Laha bagi salawat itu, walalaha amadun, dan tidak ada bagi salawat itu amadun, waktu yang yukdo, yang diselesaikan, fayutabaru, sehingga dia direnungkan salawat itu. Jadi terus selama-lamanya. Limpahkanlah salawat sebanyak itu ya Allah selama-lamanya kepada baginda Rasul SAW. Wa ada adhafi ma qad marra min adadin, dan sejumlah lipat-lipatan ganda, pelipatan ganda makot marro, apa yang telah lalu daripada bilangan-bilangan. Ma'dhifi adhafi, bersama dengan lipatan dari lipatannya. Man ya'man lahul qadaru, wahai zat yang memiliki segala ketentuan, segala takdir. Kama tuhibbu wa tardo, sudah wis sak kersane jenengan. Sholawat itu tolong lipatkan, tadi sudah berlipat-lipat tuh, sekarang sebagaimana jenengan kerso kepada Kanjeng Nabi. Wa tardo, menurut ridhonya engkau ya sayyidi, wahai tuanku. Wa kama amartana nusolliya, itu keliru, itu antusolliya, annusolliya anta muqtadiru, sebagaimana engkau memerintahkan kami untuk bersolawat. Ma'assalam, yang tadi yang sebanyak itu ya Allah, selain kau limpahkan sholawat, salam pun begitu juga. Bersama dengan sholawat itu kau limpahkan juga salam. Kama qad marra min adadin, sebagaimana yang telah lalu dari bilangan-bilangan. Rabbi ya Allah, ya Tuhanku, wa dhaifhuma, lipat gandakan sholawat dan salam itu. Wal fadlu muntasiru, sedangkan karuniamu tetap akan tercurahkan kepada kita semua. Maka karena karuniamu tidak terbatas, maka limpahkanlah sholawat dan salam yang tidak terbatas itu kepada junjunganmu Nabi Muhammad SAW. Wa kullu dzalika madrubun bihaqqika fi anfasi khalqika in qalu wa in kathuru. Semua itu dikalikan bihaqqika, dengan hakmu, fi anfasi khalqika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Kalikan semua itu dengan banyaknya nafas seluruh makhlukmu.
In qallu wa in katharu. Banyak ataupun sedikit nafas mereka. Ya Rabbi waghfir li qari'a wa sami'a. Ya Tuhanku, ampunilah bagi orang yang membaca sholawat ini dan yang mendengarkannya. Enggak ngerti artinya ngurungono tok iku wis angsal pengapura dari Allah Subhanahu wa taala. Ngurungono tok bondo kuping tok. Ngono ya saya kadang. Ini kan didoakan sama penyusunnya. Waghfir li qari'a wa sami'a. Ya Allah, ampunilah panjenengan sepuro sing mau sholawat mirengaken nggih sedaya jenengan sepuro. Semuanya berikan ampunan, yang baca, yang mendengarkan. Wal muslimin, seluruh kaum muslimin jami'an aina ma hadaru, dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka berada, ampuni semua kaum muslimin. Muslimin muslimat. Terus ini ada doa-doa yang jadi setelah sholawat baru beliau sisipkan doa. Apa rahasianya disisipkan doa di sholawat itu? Us pasti kalau sholawat itu pasti diterima dari Allah SWT. Maka kalau disisipkan doa di situ pasti doanya insya Allah diterima. Itu rahasianya. Makanya jenengan kapan jenengan doa nggih donga iku dikawiti ya diawiti kali sholawat, dipungkasi sholawat. Alhamdulillah amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru doa. Puji Allah dulu, memuji Allah, memuji Rasulullah dengan bersolawat, baru doa. Jenengan lah ngono. Nggih ngoten kan, nek wonten perlune kali ya, sama orang ngomongnya perlunya pinjam fulus. Kok langsung datang tiba-tiba pinjam. Nyele duit. Ngelem-ngelem sih. Kan ngelem dulu. Ngelem wis pancen ono wong apik koyo. Ono perlune. Ono perlune. Ono wong apik koyo jenengan iki wong lumo koyo. Ya. Boten enten. Burine ujungnya walaupun ujung-ujungnya duit udah senes undang-undang dasar semangkin iki udah itu ujung-ujungnya duit fulus. Iya. Begitu juga Allah SWT. Lah kalau apalagi Allah, manusia saja dipuji. Ya. Sedangkan semua yang ngasih kedermawanan, ngasih sifat-sifat baik siapa? Allah. Maka yang pantas, kalau ada yang pantas dipuji adalah Allah. Makanya kan alhamdulillah utawi sakabe pujiku kagungane Allah. Hakikat yang memiliki pujian itu bukan kita. Kok kita ada masih senang dipuji berarti gendeng. Iya. Kita ini kok dipuji sama orang senang itu berarti nggak waras kita. Kok bisa? Kok bisa nggak waras begini? Ya kan? Kalau memang pujian dilem sama orang, jenengan iki pancen apik, soleh, teman masya Allah, macam-macam. Terus dia senang, kok senang dengan pujian itu? Nah, hati-hati. Pertama, kenapa kok bisa dikatakan tidak waras? Pertama gini, kalau memang jenengan memang yang dipujikan itu ada pada jenengan, memang jenengan ini alhamdulillah Allah tuntun menjadi orang yang soleh, masya Allah. Ya. Kalau memang itu ada pada diri jenengan yang dipujikan itu memang ada, memang betul-betul baik, betul-betul soleh. Kok senang itu juga tidak waras. Kenapa? Karena yang memberi yang nonton jenengan bisa jadi soleh itu hakikatnya Allah. Kok jenengan dipuji kok senang? Padahal bukan. Itu saya ibaratkan tukang parkir. Tukang parkir punya parkir mobil macam-macam. Ada yang Alphard, ada yang macam-macam. Nah, terus dilem sama orang-orang tidak tahu nih tukang parkir, dipikir yang punya mobil, mobil yang jenengan api-api itu seneng. Ya sama, wis padane kayak, ya samanya kayak gitu persamaannya. Kita ini dipuji macam-macam, akhlak sampean bagus begini, itu seneng. Merasa kalau itu punyanya dia, padahal yang memberi adalah Allah. Kok seneng? Itu berarti kan gila. Sama tukang-tukang parkir dipuji, mobilnya macam-macam, kok dia seneng padahal tahu itu bukan mobilnya, punyanya. Ya itu. Lebih gila lagi kalau sifat yang dipujikan tidak ada pada diri kita, kok kita seneng. Oh, pos ini seneng. Niku lebih gendang mana? Jadi orang dipuji kok senang, makanya kalau kita dipuji kita ucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bukan dengan senang hati. Alhamdulillah itu kita tahu segala pujian itu yang punya itu yang pantas dipuji adalah Allah. Bukan mengucapkan alhamdulillah dengan senang dia dipuji, enggak.
dia ucapkan alhamdulillah, dia kembalikan pujian itu kepada Allah. Bahkan orang dulu itu kalau dipuji orang, ini ilmu kelihatannya ringan tapi berat, Pak. Orang kan banyak gila pujian, dipuji dikit terbang. Jadi dicaci tidak tumbang, dipuji pun tidak terbang, harusnya begitu. Kalau dia ikhlas kepada Allah. Aku juga tolek, kan tidak cari pujianmu, yang saya cari adalah ridhonya. Kalau betul-betul yang dicari ridhonya Allah, orang ngojok-ngojok dia, tungaren jamaah nang masjid. Engko dikono-kono ya mari ngono. Oh iya, rei. Mana orang nang masjid. Paling cuma baru digitukan. Nah ini berarti tungaren loman paham. Masih belajar. Nah, itu kok cegek, kok dia kecewa. Ini berarti kan tidak ikhlas. Yang dia cari itu lemahnya orang apa ridhonya Allah. Katanya ulama, tandanya orang ikhlas itu ya itu tadi. Kalau dia dipuji pun tidak dicela pun dia tidak ada masalah. Karena yang dia cari adalah ridhonya Allah SWT. Nah itu, dan nanti kita lanjut lagi tentang sholawat itu, masih banyak tentang sholawat mudhoriyah. Ya, baru nanti tentang qasidah Muhammadiyah dari Muhammadun itu. Nah, sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin masih masalah muqaddimah. Yang paling ya lali winginane bahasa. 10 sifat Kanjeng Nabi, kelebihannya Kanjeng Nabi yang menghafal sifat itu, maka Allah jaga. Allah ngerekso sing sapa wong sing ngapal iku sifat iku ngerekso. Sapa Allah taala dumateng wong iku mau ya, yang menghafal itu tadi 10 sifat itu. Kelebihan Kanjeng Nabi SAW. Ya, kalau bisa bahasa Arabnya alhamdulillah, kalau tidak bisa ya cara Jawa, cara Indonesia ya. Lam yatalim qututuha mutlaqan abada itu ada 10. Ya, wa matata aba asnafi madaz zamani dan seterusnya. Itu ada 10 ya. Ya, 10. Ya, tidak pernah Kanjeng Nabi itu tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Itu sudah pernah kemarin saya bahas, cuma saya ulang lagi. Ini lali ya paling ya lali kan. Lancen lali. Jadi 10. Ya. 10 macam. Apa? Yang pertama, Rasulullah tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Ya, kemudian tidak pernah angop. Ya, kemudian yang ketiga, hewan itu tidak pernah lari. Kalau beliau dekati itu hewan kucing atau apa, tidak pernah takut kepada beliau SAW. Malah jinak kepada Rasulullah SAW. Ya, minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dzubabatun. Ya, lalat tidak pernah hinggap kepada tubuh Rasulullah SAW. Fi jismihil hasani. Kemudian bi khalfi ka amamin. Yang kelima, beliau melihat ke arah belakang itu seperti beliau melihat ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat beliau. Melihat ke arah belakang itu sama dengan melihat ke depan. Itu yang kelima. Kemudian wala yura asaru baulin. Dan yang keenam, tidak pernah dilihat bekas daripada kencing beliau atau buang air kecil, buang air besar beliau, tidak pernah, langsung diserap oleh bumi, tidak terlihat bekasnya. Yang ketujuh, hati beliau tidak tidur meskipun mata beliau SAW tidur. Ya. Kemudian yang kedelapan, yaitu tidak terlihat daripada bayangan beliau SAW. Ya, di sinar daripada matahari. Yang kesembilan, pundak beliau SAW selalu lebih tinggi ketika di majelis. Walaupun ketika beliau berdiri, itu ada orang yang mungkin lebih tinggi dari beliau SAW. Tapi pundak beliau paling tinggi di majelis. Dan yang ke-10, ketika lahir beliau langsung dalam keadaan dikhitan. Nah, 10 ini kelebihan dari Kanjeng Nabi SAW. Ya, yang kata para ulama, hadzal khosaisu fahfadha. Maka kekhususan ini jagalah, hafalkanlah. Takun aminan, maka kau akan aman. Min syarri narin, daripada api, baik api dunia maupun api akhirat. Surokin, dan para pencuri, aman dari pencuri, dari kecurian. Wa min mihani, aman dari segala musibah. Ya. Aman dari macam-macam musibah. Ya. Mikron. La umikron, la umilah coro Arab deh. Allah mbok. Mak mikron. Macam-macam. Insya Allah aman dari. Amin ya Pak. Ya kelihatannya tidak masuk akal. Ya iman itu semua bisa dimasuk di akal, iman itu.
Tidak bisa masuk logika. Kalau mengenai Allah sing badhe ngrekso ya gimana kalau memang Allah sudah mau. Ya walaupun kita dituntut ikhtiar, ya kan? Itu sunnatullah, ikhtiar itu sunnatullah. Yang nyuruh kita ikhtiar juga Allah, yang nyuruh kita tawakal juga Allah. Yang keliru itu mendewa-dewakan ikhtiarnya. Ngene gak mungkin. Nah, itu yang keliru. Yang benar itu ya tetap ikhtiar, tapi dia yakini bahwa ikhtiar ini cuma kita melaksanakan perintah Allah. Yang jaga tetap Allah, bukan ikhtiarnya, bukan kepintaran akalnya, bukan. Nah ini. Kemudian beliau Imam Ghazali membuka dengan nasihat kepada orang yang menuntut ilmu, ya, tentang dikatakan oleh beliau Imam Ghazali, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris, ya, mongko weruh sira, ya, ayyuhal haris, eling-eling wong kang lupa, ya, orang yang loba, orang yang rakus, kang madhep al muqbil ala tibasil ilm, ing atase ngalap ilmu, ya, al muzhir kang nglairaken saking awake min nafsihi, ya, as-sidqar raghabati, ya. Jadi wahai orang, ya, beliau menyeru orang yang ingin menuntut ilmu, yang rakus akan untuk mencari ilmu, yang muzhir, yang menampakkan dari dirinya sidqar raghbah, kesungguh-sungguhan niat demen kepada ilmu, wa fartat ta'attus lan bangete ta'attus haus, ya, sangatnya haus ilahi kepada ilmu. Itu yang beliau seru, wahai orang yang haus ilmu, wahai orang yang kepingin menuntut ilmu, ketahuilah apa yang perlu diketahui, innaka in kunta taqsidu bi talbil ilmi munafasah, kalau kamu, ya, bermaksud untuk mencari ilmu itu cuma maksudnya untuk berlomba-lombaan saja, untuk berlomba-lomba antara satu sama lain supaya dibilang dia alim atau dia lebih pintar. Wal mubaha itu keliru, bukan munaha itu. Wal mubaha itu ba titik ndukur munaha. Ya, pokoknya yang titik ngantuk jadi mubahah. Makanya orang kalau belajar cuma ngikut kitab itu sesatnya lebih banyak dari benarnya. Kadang si nyetak kitab ya keliru kadang. Wal mubahah, dan berbangga-bangga. Jadi kalau kamu tuh niatnya menuntut ilmu cuma supaya dilem orang, supaya dibilang kamu lebih pintar dari temanmu, atau berbangga-bangga dengan ilmumu, wa taqaddum alal aqran, atau supaya lebih maju atas teman sebayamu, taqaddum ngungguli ing atase pira-pira koncone, akron wastimalati wujuhin nas, ya, mencondongkan wajahnya orang, menuntut ilmu supaya orang melihat kepada dia sebagai orang yang alim. Jadi niatnya keliru. Wajam ihutami dunia, mengumpulkan harta benda dunia, menuntut ilmu cuma sekedar untuk tujuan duniawi, ya, wanipiro, ya, wanipiro. Saya kan generasinya wanipiro ambe angel tuturan, generasi wanipiro. Cuma mengumpulkan dunia saja, mengumpulkan jabatan karena dia supaya dia dipercaya dan sebagainya. Fa anta sa'in, kalau itu niatmu, kata beliau, dalam menuntut ilmu, berarti kamu sudah berusaha fi hadmi dinik, untuk merobohkan agamamu, wa ihlaki nafsik, berarti kamu sudah berusaha untuk membinasakan dirimu sendiri. Kalau niatnya keliru. Jangankan nuntut ilmu, orang bekerja kalau niatnya itu ibadah, insya Allah tetap tertulis pahala. Minum, makan ini kalau niatnya untuk ibadah, kuat supaya kita, ya Allah saya niat makan sarapan itu, mau kerja, ya Allah saya niat makan ini supaya saya bisa bekerja mencari rezeki yang halal, menghidupi anak istri supaya tidak minta-minta kepada orang, supaya begini, supaya begitu. Niat-niat yang banyak itu, walaupun itu kelihatannya cuma makan minum, kalau didasari niat yang baik itu pun bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah. Sebaliknya, menuntut ilmu, walaupun ilmu agama yang dituntut, tapi niatnya keliru tadi, supaya dibilang alim, supaya dibilang orang ini, supaya dipercaya sama orang, supaya banyak pengikutnya. Niat-niatan duniawi, walaupun yang dituntut ilmu agama, tetap tidak termasuk amal akhirat. Jadi amal dunia bisa menjadi amal akhirat hanya karena niat. Sebaliknya amal akhirat bisa jadi amal dunia karena salah niat. Sholat, ya, lillahi ta'ala fasol, lillahi ta'ala. Tapi sholatnya kepingin supaya dilem orang, supaya dipercaya sama orang. Maka sholat kan asalnya amal akhirat, tapi karena salah niat,
Itulah ajaibnya niat itu. Dan hebatnya niat itu bisa merubah amal akhirat menjadi amal dunia. Sebaliknya amal yang kelihatannya amal dunia tapi niatnya itu ke akhirat, itu bisa jadi ibadah. Makanya kan kita sering dengar loh, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada niatnya. Maka Imam Ghazali di sini yang pertama beliau ingatkan untuk orang yang menuntut ilmu itu, toto niatmu, jadi Imam. Kan seolah-olah kan ringkasannya begitu. Kamu tata niatmu itu gimana? Kamu nuntut, bukan hanya menuntut ilmu, ini niat ini diperlukan. Semua kita kerja, semua kita niat yang baik. Kalau bisa keluar rumah itu niat yang banyak. Kita keluar rumah, niat yang banyak. Ya Allah, saya keluar rumah ini ingin menyebarkan salam. Saya keluar rumah ini kalau nanti ada gangguan, seandainya di jalan ada gangguan, saya ingin nyingkirkan gangguan dari jalan. Saya keluar rumah ini kalau ada orang tersesat jalan, saya tunjukkan. Saya keluar rumah ini niat mencari ilmu. Karena ngaji itu kan bukan hanya di majelis seperti ini, dia lihat orang kelakuannya begini, akibatnya begini, itu sudah, kalau dia mau berpikir itu juga sudah ngaji. Iya, bukan ngaji cuma di majelis, itu tafakur namanya, itibar. Ya. Niat yang banyak, jadi keluar rumah itu saja. Guru-guru kita itu mengajarkan niat itu, kamu keluar rumah itu berapa niatmu, baik kuantitas maupun kualitas, baik banyaknya niat maupun kualitas niat itu memang karena Allah. Ini penting. Jadi kalau di sini contohnya memang menuntut ilmu bagi santri terutama, ya bukan hanya santri, siapa yang kepingin menuntut ilmu. Ya, itu niatnya dibetulkan kata Imam Ghazali. Kalau kamu cuma niat menuntut ilmu cuma supaya dibilang alim, supaya dibilang wong pinter, wong sing ngerti, wong pinter kok pas dukun. Mbok pinter apa kan? Mbok pinter nipu, mbok pinter bojoe. Pinter ngapusi ya. Jadi kalau niatmu cuma itu, kata beliau, rugi. Kau berarti sudah merobohkan agamamu sendiri. Yang harusnya kau dapat pahala malah bukan hanya tidak dapat pahala, malah binasa. Nauzubillah, karena niatnya tadi. Ya, berarti kau membinasakan dirimu. Dan lebih jauh lagi, wa bai'i akhiratika bidunyak. Berarti kamu sudah menjual akhiratmu dengan duniamu. Ya. Fasofaqatu khasirah, maka perdaganganmu rugi kalau kamu. Akhirat itu ibarat emas. Dunia ini ibarat kereweng, dijual. Kan itu rugi. Makanya para sufi itu berkata, para sufi itu bahwa seandainya dunia ini itu kereweng, ya, tapi nyata. Ya, akhirat itu kereweng tapi nyata. Sedangkan dunia ini emas tapi mimpi. Pasti orang yang sehat lebih memilih kereweng atau benda-benda yang terbuat dari tanah liat itu, gentong apa itu maksudnya gerabah. Daripada emas mimpi, lebih baik kereweng, gentong bisa dijual. Ya, PPKM atau Omikron lumayan lah dijual untuk viral. Lagi emas tapi apa yang mau dijual? Masa mau jual impian kan enggak jual. Ya kan? Nah itu katanya para sufi, seandainya akhirat itu diibaratkan barang yang dari tanah liat, seperti gentong atau keramik itu sebagainya. Tapi nyata akhirat. Dan dunia ini seandainya diibaratkan emas tapi mimpi. Pasti orang yang sehat akan memilih tanah liat itu barang dari keramik daripada emas mimpi. Lebih baik keramik tapi nyata daripada emas mimpi. Lah bagaimana katanya para ulama, para sufi, lah bagaimana sedangkan akhirat itu emas dan nyata, dunia ini sudah kereweng mimpi. Ya. Paham ya? Tidak paham tidak dosa. Yang paham itu bisa jadi renungan perkataannya para sufi. Jadi seandainya akhirat itu keramik tapi nyata, dunia ini emas tapi mimpi, pasti orang yang sehat itu lebih memilih barang keramik. Meskipun meski keramik kena didol, wong nyata. Daripada emas tapi dikasih impian saja. Kok emasnya saya ini tapi mimpi. Lah bagaimana sedangkan kebalik? Akhirat itu emas dan nyata, dunia ini keramik dan mimpi, sudah kereweng mimpi. Kok masih milih dunia? Wa tijaratu kabairah, perdaganganmu hancur. Wa mu'alimu kamu ilmu, bukan hanya itu, pengajarmu yang ngajari kamu itu ikut berdosa, menolong kamu ala isyan untuk maksiat, syarikun laka berkongsi padamu dalam kerugianmu. Kabai saifin, seperti orang yang menjual pedang, mingkoti torik, daripada begal jalan. Sebagaimana Rasul bersabda, mana ana la maksiatin rasyati kalimatin karena syarikan lau fiha. Siapa orang menolong orang maksiat walaupun dengan sepotong kalimat, dia tidak ikut maksiat, dia cuma nolong orang
maksiat, dia ikut dosanya. Maka bukan hanya kita rugi, guru kita yang ngajarkan kita ilmu hanya ikut keseret. Karena berarti dia seperti pedang yang jual pedang kepada tuh begal jalan, kan hanya disalahgunakan. Kan ikut dituntut nanti orang yang ngasih pedang walaupun dia tidak ikut begal. Ya, gitu. Kasihan gurunya. Ya sudah tidak dapat apa-apa, kita malah seret guru kita. Kalau ilmunya disalahgunakan tadi. Wana ada dikatakan wa in kana niyatuka qasuka bainaka bain Allah min talabil ilmi hidayah. Tapi kalau niatmu itu, tujuanmu itu tadi antara Allah dengan kamu itu adalah menuntut ilmu untuk hidayah, supaya tambah dekat kepada Allah, supaya dapat hidayah kepada Allah, bukan hanya riwayat. Fa absyir, maka gembiralah, sebab innal malaikat itu tabsutulaka, menghamparkan bagimu sayapnya. Idza masyaita, ketika kau jalan, dan semua hitanul bahari, laut-laut, ikan-ikan di laut itu meminta tastaghfirulaka, mintakan ampun. Idza saita, kalau kau berjalan. Jadi kalau niatmu benar dalam menuntut ilmu, jangan khawatir. Malaikat pun kalau jenengan datang ke sini itu, ya kita kadang nggak melihat karena dosanya kita banyak. Itu malaikat itu menghamparkan orang yang kalau mau menghadiri majelis ilmu, dihamparkan oleh malaikat daripada sayapnya. Baik diayungi oleh malaikat sayapnya atau dihamparkan sebagai pijakan orang yang mau menuntut ilmu. Itu kalau niatnya benar untuk hidayah, supaya makin tambah ilmu, makin dekat kepada Allah SWT. Bukan hanya itu, ikan-ikan di laut pun memintakan ampunan. Jadi dengan tidurnya itu, ikan-ikan di laut tetap memintakan ampun untuk orang yang betul-betul menuntut ilmu dengan niat yang benar. Itu manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lurus. Niat kita, baik itu dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis, seperti majelis sholawat ini atau majelis-majelis yang lain. Allah luruskan niat kita, baik dalam segala perbuatan kita, aktivitas kita, makan kita, minum kita, tidur kita. Allah jadikan niat kita semua ibadah kepada Allah SWT, mencari ridhonya Allah, mendekatkan dari cintanya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.